akhirnya diinfokan bahwa nama tersebut salah satunya namanya keterima, kemudian terbayang ini, waduh saya jauh dari. kalau untuk memilih orang sana atau orang sini sebenarnya saya akan pulang. Oh berarti masih pengen pulang? Saya akan pulang membangun tanah saya. Wah. Yuk kita bongkar. Sahabat Terbater di Banten dimanapun berada. Jadi kita mendatangkan narasumber yang sangat jauh sekali. Nah, yaitu dari negeri Merauke. Siapakah dia? Yaitu Kak Dayana. Selamat pagi Kak Dayana. Selamat pagi Pak Antoni. Sehat? Sehat. Pak Antoni apa kabar? Alhamdulillah sehat. Wah hari ini sepertinya sedang bahagia kayaknya. Kak Dayana, ada beberapa pertanyaan. Kak Dayana dari Merauke ke Banten, jauh banget gitu merantaunya. Nah, pertanyaan yang pertama Kak Dayana, ini merantau jauh dari Merauke ke Banten, ini keinginan sendiri atau ada yang mendorong dari keluarga? Buat ke Banten sini sebenarnya tuh ceritanya sangat panjang ya Pak Antoni ya. Sebelumnya itu saya lahir besar di Merauke. Iya, Merauke itu salah satu provinsi di Papua Selatan. Iya. Oke, jadi dari kecil sampai lulus SMA itu saya di Merauke. Setelah itu saya melanjutkan kuliah di Jakarta. Setelah melanjutkan kuliah, sama mungkin seperti Bapak, di bidang yang sama kita ya. Betul. Akhirnya kita bisa bertemu kan akhirnya di bidang yang sama Iya, kan Pak? betul. Iya, betul. Setelah saya melanjutkan kuliah itu, saya melanjutkan bekerja di Jakarta. Kak Dayana kuliahnya di Merauke? Kuliah di Jakarta. Kuliahnya di Jakarta. Betul. Merantau itu sejak kuliah. Sejak kuliah. Setelah lulus SMA, kemudian saya kuliah di Jakarta. Itu. Kenapa saya bisa kuliah di Jakarta? Karena saya mendapatkan beasiswa dari Masya Pemda. Allah, luar biasa. Dari sana, dari Pemda. Dari Merauke, Pemda. betul. Kampusnya di mana? Kampusnya di Universitas Kristen Indonesia Cawang. Wah, salah mantep. Itu kuliahnya gratis. Kuliahnya kebetulan itu dibayarkan. Dibayar oleh Pemerintah daerah. Pemerintah daerah. Iya. Bisa masuk ke situ, itu jalur prestasi atau jalur apa? Itu kebetulan tuh ada tim dari Pemda ke sekolah-sekolah. Kebetulan datang ke salah satu sekolahku di SMA. Setelah itu saya mengikuti prosesnya dengan mengisi formulir, tes segala macam. Akhirnya diinfokan bahwa nama tersebut salah satunya namanya Dayana Carla ini lolos untuk masuk ke universitas ini. Kebayang nggak saat keterima, kemudian terbayang ini, waduh saya jauh dari orang tua, pertama kali merantau ke Jakarta. Kira-kira nggak kebayang nggak begitu? Pertama kali. Setelah mendengar itu semua, ketika lolos nama Dayana, dapatnya di UKI ya, waktu itu singkatnya UKI, memang nama Dayana lolos di UKI. Kebetulan yang gebu-gebu sekali itu kedua orang tua saya. Yang sudah, ayo ambil nak, gitu. Sebenarnya saya belum ada bayangan seperti apa kota Jakarta, ibu kota negara ini, saya belum ada bayangan. Tapi kemudian karena disupport oleh orang tua, ayo pergi. Akhirnya saya mengikuti seleksi itu dan sampai kesini kuliah dan melihat Jakarta. Luar biasa kan ya. Jadi kalau di sana seorang Kak Dayana, orang yang bisa kuliah di sana itu sebetulnya orang seperti apa? Menengah ke atas atau menengah ke bawah atau ke atas ke atas? Orang yang bisa kuliah. Yang bisa kuliah di sana. Kalau sekarang sih sudah banyak beasiswa dari Pemda, dari gereja-gereja, mungkin dari kalau ya saya tahu ya dari gereja-gereja sudah ada beasiswa untuk menyekolahkan untuk kuliah. Jadi saya rasa ya orang yang asal mau aja kayaknya dia bisa kuliah. Gitu. Oh di sana. Iya, karena banyak sekali demi misi bantuan Pemda harusnya. Tapi alhamdulillah ya pemerintah ini luar biasa ya. Sudah sampai ke sana membantu kita. Betul. Terima kasih Pak Prabowo. Kak Dayana ini masuk ke rumah sakit yang sekarang Kak Dayana bekerja sekarang di sini. Itu memang coba-coba atau gimana kok bisa ini? Dari sekian banyak orang, saya lihat tuh sampai yang daftar di rumah sakit Adiaksa Banten itu sampai 2.800 sampai 3.000. Iya benar-benar. Kak Dayana itu salah satu orang yang lolos. Lo bisa ceritain gimana?
Jadi ceritanya itu sebenarnya ketika mendengar beberapa pengumuman, info-info, kemudian saya itu sebenarnya ada beberapa teman yang mau mendaftar, dan karena melihat peluangnya lebih besar di sini, banyak ya. Betul, kan ada beberapa yang buka tuh beberapa tempat kan. Nah, kebetulan peluangnya lebih besar di tempat sini, jadi saya mencoba lah untuk mengikuti seleksi ini. Kemudian ya setelah dilakukan tes seleksi dan segala macam, ya puji Tuhan, alhamdulillahnya. Alhamdulillah. Puji Tuhan, alhamdulillah. Ya, betul. Jadi kita bisa bertemu di sini bersama Bapak Antoni yang keren juga. Kak Dayana, Kak Dayana itu kan kalau di sana kan budayanya beda dengan di sini. Sebagai orang Merauke, ketika datang di sini melihat budaya Banten di sini, bagaimana perasaan Kak Dayana di sini? Senang atau bahagia? Untuk perasaan saya, jujur nggak apa-apa. Jujur nggak apa-apa kan. Kalau kata pepatah, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Wah. Ya kan, jadi dimanapun kita ditempatkan, ya sudah kita menghargai budaya dan tradisi setempat. Kalaupun misalnya tidak ada yang cocok dengan budaya saya coba menyesuaikan. Kalau memang tidak cocok lagi, ya sudah. Berarti batasan saya, ya saya punya batasan-batasan lah. Gitu. Ada perasaan yang, aduh, saya di sini pengen pulang aja lah, pengen keluar aja lah. Ada nggak ketika datang susah banget adaptasi? Kan awalnya kan susah adaptasi ya. Ada perasaan nggak pengen pergi gitu? Jujur kalau dari tempat di sini, sebenarnya kalau untuk merantau saya biasa saja ya. Biasa. Untuk merantau berkomunikasi sama orang. Cuma mungkin ini curahan hati sedikit ya. Di awal-awal mungkin saya bertemu dengan orang yang tidak cocok dengan saya. Ya dalam hal kayak tempat tinggal, saya mungkin agak bermasalah tuh di situ. Jadi ya sudah, sedihnya sih di situ. Tapi kalau untuk yang lain budaya, ya saya biasa saja sih. Nggak ada yang gimana-gimana, ya udah tahu porsinya lah. Oh, maksudnya kayak, di sini budayanya seperti ini, ya sudah saya, ya oke, sudah jalankan seperti tadi yang sudah tadi enak, saya bilang. Bisa menyesuaikan seperti apa tadi? Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung langitnya. Betul. Jadi kita tahu. Ya sama, saya juga Kak Dayana bukan asli orang sini, Kak Dayana. Iya. Saya juga dari Lampung. Terus awal-awal di sini gimana, Pak? Hah? Kaget, shock, pengen pulang nggak? Waduh, kalau saya mah kan udah punya istri di sini. Iya, maksudnya kan awal-awal. Awal-awal sini? Iya. Ya sama, seperti Kak Dayana, awalnya pengen pulang gitu, pengen ya gimana pun ya enak di rumah sendiri. Betul. Awalnya, kalau suruh milih nih, pengen cari calon yang di sana atau di sini? Pak, jujur ini sulit banget ya, Pak. Saya takut banget nih kena. Nggak apa-apa. Jadi kan memang memilih calon suami itu adalah pilihan. Betul. Iya. Kita yang akan menjalankan. Kalau untuk memilih ya, kata memilih itu kan susah ya. Iya. Jadi kita kan harus ya atau tidak, istilahnya kan kayak gitu ya, Pak. Kalau saya pribadi, saya sebenarnya ini sih bingung ya, teman-teman semua ya. Kalau untuk memilih, saya bisa memilih orang sana atau orang sini, kembali lagi, namanya jodoh itu kan dari atas. Kalau saya pribadi sebagai manusia biasa ini, saya sih pengennya melestarikan suku saya. Gitu. Jadi sesama orang Papua. Pengennya. Gitu. Tapi kalau itu kan kembali kehendak Tuhan. Kalau Tuhan berkehendak di sini, ya betul. Udah. Emang itu jawaban saya salah nggak, Pak, kira-kira? Enggak salah. Nggak salah ya. Istilahnya. Ntar dikira menggoreng lagi Dayana ini. Enggak. Kalau sesuai dengan keinginan kan, pengennya kan orang sana sesama orang. Kak Dayana. Iya, Pak. Kak Dayana gimana? Agak kesulitan nggak dalam beribadah di sini? Kalau untuk beribadah, sulit sih enggak. Karena memang sudah ada tempatnya. Cuma kebetulan kita ini agak jauh aja. Gitu. Kak Dayana nih, tentang pesta babi. Adakah di sana? Yang saya tahu, sebenarnya bukan pesta babi sih. Cuma kayak lebih kalau kita, ya kalau misalnya ada acara, apalagi acara keagamaan, kemudian misalnya ada pernikahan, itu kan biasanya memotong babi gitu sebagai simbol makan besar saja gitu. Tapi tidak hanya babi, di situ ada ayam, berbagai jenis makanan gitu. Tapi khas gitu. Ya khas, karena ya ada
Ini kan setiap daerah itu beda-beda kadang. Iya. Kalau di Banten itu ada namanya gerem asem. Nah itu. Kalau di Lampung ada namanya seruit. Oh, makanan khas. Makanannya khas. Yang memang setiap ada acara-acara budaya, acara-acara itu biasanya ada hidangannya gitu, penyajiannya. Kalau di kita mungkin kalau di mereka dari Papua, kalau di tempat saya ini sebenarnya hidangannya ya khasnya ya kayak gitu ya. Kalau misalnya acara maaf non muslim ya pasti ada daging babi, ayam, daging yang lain gitu. Tapi itu selalu disajikan. Ya ada. Ada saja. Iya, karena kebetulan kami menyukainya. Daging ternak itu ya. Iya. Gitu. Ini Kak Dayana, nih terakhir Kak Dayana, jika seandainya rumah sakit yang sama kemudian membangun di rumah sakit di Papua, pilihan, kira-kira Kak Dayana mau pulang ke sana nggak? Dengan posisinya dengan instansi yang sama ya, saya akan pulang. Oh berarti masih pengen pulang? Saya akan pulang membangun tanah saya. Masa luar biasa, ini yang saya suka. Dia kuliah di luar Merauke, Papua, sampai sana punya niat membangun desanya sendiri. Betul. Jadi kalau misalnya ada cabang dari rumah sakit ini ada di Merauke, saya orang nomor 1 yang akan mengajukan diri pindahkan saya. Ke Pak Antoni. Kalau Pak Antoni, Bapak ini sudah berkeluarga ya. Jadi dari sini aja ya Pak. Nggak mungkin saya ke Papua. Jangan. Bapak kan sudah ada istri dan anak di sini aja. Kasihan kalau jauh. Jauh ya. Iya. Tapi kalau misalnya pilihannya Bapak masih ini hayal-hayalan aja ya. Bapak masih bujang. Misalnya ada pembukaan RS ini di Sulawesi. Bapak mau nggak ambil itu? Berat. Cuma kalau ditugaskan mau gimana lagi kan? Iya betul. Ditugaskan, diperintahkan. Kalau di Lampung? Ya siap aja ya. Itu kan hayal-hayal kalau misalnya lagi masih bujang ya. Iya. Kalau udah punya istri dan anak itu beda lagi. Terima kasih Kak Dayana. Ya, terima kasih banyak. Mudah-mudahan Kak Dayana betah di Provinsi Banten ini. Insya Allah di Provinsi Banten ini orangnya enak-enak. Budayanya bagus-bagus. Nggak jauh beda dengan di Papua sana. Ya ramah-ramah. Sama di Papua juga. Di sini ramah-ramah. Ramah-ramah ya. Di Papua juga ramah-ramah. Iya. Nanti kalau saya main ke Papua, tolong disapa ya Kak Dayana. Oh pasti. Pak Antoni mampir sini. Pak Antoni sini mampir ke rumah Pak Antoni. Rumah Pak Antoni? Ke rumah saya maksudnya. Kak Dayana. Akan kami sambut. Pak Antoni mau ke Merauke, siap Bapak. Arahan mau kemana? Kita tahu kunjungan kerja gitu kan dari instansi Bapak sendiri.